Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Febriandi dengan NPM saya 2132102110. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, ragam, dan laras. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu apa itu bahasa. Bahasa secara umum adalah sebuah alat komunikasi. Namun, pengertian bahasa sendiri adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk menjaga kerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, dapat juga berfungsi sebagai identitas suatu bangsa atau sebagai alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, yaitu atas dasar apa teori bahasa itu ada. Teori bahasa itu ada karena atas dasar kemauan, keinginan, interaksi, kebutuhan, serta tuntutan masyarakat atau sekelompok masyarakat untuk saling bersosialisasi dan saling bekerja sama. Nah, fungsi bahasa itu sendiri secara personal yaitu mengungkapkan pendapat. Secara regulator, mempengaruhi sikap atau pikiran kita. Secara interaksional, yaitu berfungsi sebagai hubungan sosial. Secara informatif, menyampaikan informasi yang kita dapat. Secara heuristik, fungsi bahasa yaitu sebagai belajar atau memperoleh pengetahuan. Secara imajinatif, mengekspresikan estetika diri. Dan yang terakhir yaitu secara instrumental, yaitu mengungkapkan keinginan kita sendiri. Lalu kita lanjut kepada bahasan kita yaitu hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu sendiri adalah intisari atau kenyataan yang sebenarnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan suatu sebutan yang sering dipakai untuk menunjukkan apa saja variasi pemakaian bahasa. Variasi pemakaian bahasa berdasarkan pemakaiannya berbeda, yakni berdasarkan topik yang dibahas, berdasarkan hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang sedang dibicarakan. Variasi bahasa itu sendiri juga dilihat dari segi penutur yang terdiri dari idiolek, dialek, kronolog atau dialek temporal, sosialek atau dialek. Ragam bahasa. Ragam bahasa sendiri mempunyai media atau media pengantarnya atau sarananya yang terdiri atas dua, yaitu yang pertama ragam lisan. Ragam lisan itu sendiri adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan standarnya yaitu misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Jika yang kedua yaitu ragam tulis. Ragam tulis itu sendiri adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis standar dan non-standar. Ragam tulis standar yaitu berupa dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, hingga iklan. Namun kita juga dapat menemukan ragam tulis non-standar dalam majalah remaja, iklan, ataupun poster. Selanjutnya yaitu laras bahasa. Laras bahasa itu sendiri adalah bentuk bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas diantaranya. Definisi atau kategorisasi laras bahasa pun berbeda antar para ahli linguistik. Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling termuka diajukan oleh Joss pada tahun 1961 yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu ialah yang pertama baku. Ragam baku sendiri digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keluasaan seperti pada kitab suci, keputusan pengadilan, upacara pernikahan.
Yang kedua yaitu ragam resmi. Ragam resmi sendiri digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato resmi, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga yaitu ragam konsultatif yang digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah, di pasar. Yang keempat yaitu ragam santai. Ragam santai digunakan dalam suasana tidak resmi dan digunakan oleh orang yang belum tentu saling kita kenal dengan akrab. Jika ragam akrab sendiri digunakan antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim, misalnya seperti keluarga sendiri, sahabat, ataupun teman. Yang selanjutnya kita akan mengenal awal mula bahasa Indonesia ataupun sejarahnya. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sendiri dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan bahasa perhubungan, lingua franca. Bahkan hanya di Kepulauan Nusantara. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini bertujuan untuk menyatukan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa persatuan, dikarenakan bahasa yang ada di Indonesia ini sangat banyak dan beragam. Bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai yang pertama yaitu lambang kebanggaan suatu negara, lambang identitas nasional, yang ketiga sarana penyatuan suku-suku bangsa, sosial, budaya, bahasa yang berbeda-beda, karena Indonesia ini memiliki banyak sekali suku-suku dan budaya yang berbeda-beda. Yang keempat, sarana perhubungan antar daerah atau antar budaya. Sedangkan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara UUD 1945 pada bab 15 pasal 36 berfungsi sebagai yang pertama resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga yaitu sebagai sarana perhubungan pada tingkat nasional. Yang terakhir yaitu sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Sekian dari hasil yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.